Sore iki aku arep ketemu karo Mas Sigit, arep ngobrol-ngobrol soal Banyumasan. Yuk, monggo. Ya, iya, iya. Oh ya wis ya, kapan sambung mending ya. Ya wis tenawan ya. Assalamualaikum. Wih, Pripun Mas? sehat-sehat. Bangun apa? Wis lumayan lah. Sehat nih. Narong tahun Alhamdulillah. nang jagong. Bre, kamu sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Oh. Tasih pengen Bagas waras, sehat lahir batin. Amin. Kang di sini dirimu? Biasa bali aktivitas nih, Pak. Mas. Monggo rencang-rencangnya disaparin. Oh nggih. Nah, rencang-rencang ketemu maningke karo wong telu tapi ki wong loro tok nggih. Sebenarnya janjian wong telu tapi sisi kayaknya lagi balik ki emang Padang ya. Aduh, Lagi balik iya adoh banget deh. Ya ndok studio ki muncul maning dine ki ya. Nah ki ya wong loro tapi ya ora apa-apa ya. Awalasi daripada dodoh gitu ya. Iya, tetap seru kok. Tetep seru ya. Numpak pesawatnya ya larang ya. Ya wis ya Mbak Faiz, moga-moga sehat nang perantauan ya. Jangan sore-sore emang enaknya jagongan, medang, ngopi, Medang. Ya walaupun kopi botolan tetap gue nikmat iki. loh, dia malah medang mending botolan ya. Ini kayak gimana dike? Oh, nang kae jalan perintis ya. Jalan Perintis Purwokerto. Iya, jalan Selatan. perintis kemerdekaan ya. Nah, kayak orang pada tahu margane mau perek sekang ngendi ya. Sekang pusat kota ya ora ya. Iya, rata orang. Nah, kota Purwokerto iki sebenarnya kui nganu ya, Mas. Apa? Kecamatan ya, Mas. Dari Purwokerto. Kecamatan Banyumas. Sebenarnya Purwokerto kayak kan nama kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, motif lah sebenarnya ya intinya kan bagian sekang Banyumas ya. Jadi Banyumas ini sebenarnya luas banget ya, nasing daerah Purwokerto, nasing daerah Banyumas, karena kalau naik daerah Purwokerto kan sebenarnya Banyumas bagian utara, Iya. Banyumas aja kayak sing bagian selatan. Iya. Nah, ngene Mas. Nah, saiki sing tak gumuni ya, mungkin teman-teman juga pada belum tahu ini apa khususnya bahasa ngapak. Nah, lebih terkhusus lagi Banyumas. Iya. Kan ngapaknya beda-beda ya. Sebenarnya nek ngapake kan kudu Banyumas tok, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap kuwi ya jenis sing ngapak. Cuma kan sebenarnya beda antara ngapake Banyumas, ngapake Purbalingga, Banjarnegara utamanya Cilacap pun dan beda gitu. Nah, kalau sing paling buket ya jane ngapake emang Banyumas sih. Iya, yang paling kental Banyumas ya. Makanya Banyumasan. Kota of ngapak. Iya. Ya, padahal sebenarnya kayak Tegal, kayak Kebumen juga ngapak, tapi ya versinya logatnya apa aksennya mungkin beda-beda. Iya. Nah, Coba, kalau Mas. Tegal kan sebenarnya beda antara Tegal karo Banyumas ya beda. Ini sebenarnya antara Banyumas, Cilacap, terus Banjarnegara sih ya mandan-mandan selas-selas lah ya. Tapi kena wis daerah Tegal ya mandan beda pisan gitu loh. Bedanya mandan adoh gitu. Coba ya Mas, tak gulain yang Google ya Mas. Ngapak, Asal usul ngapak. bahasa ngapa. Nah, ki kangge konco-konco ki sik durung tak ngerti. Aku yang nembe googling iki. Bahasa ngapa disebut juga dialek Banyumas karena memang asal usulnya dari nenek moyang masyarakat Banyumas. Nenek moyang masyarakat Banyumas berasal dari Kutai, Kalimantan Timur. Malah kok Kalimantan Mas. Malah lintas kae provinsi ya. Iya, daerah ini malah warga lokal kene, ternyata enggak loh, Kalimantan malah. Kalimantan ya. Sebagian dari mereka menghuni lereng Gunung Ciremai, sebagian lagi menetap di lereng Gunung Slamet. Nah, naik Gunung Slamet kuno Mas, aku tahu ndaki Mas.
Batu Raden ya. Iya, oh. Cerme kok kayaknya Jawa Barat ya. Cerme, ya Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Perbatasan ya nggak Jawa Barat banget sih mas. Iya Jawa Barat di Jawa Tengah juga iya. Iya. Kita tahu nggak nah? TK Durung. Yang belum tahu nggak nah kok. Ini sih Gunung Slamet wis tahu. Ya, aku ya wis tapi nembe nang sore toh. Mangkat di Gunung Slamet. Nah iki bae radar Tegal. Nah nek sik iki sik sumbere saka Kompas ki. Mantan ngelak ya jadi ngombe bae ya. Ki. Ana maneh. Bahasa Ngapa yang digunakan disebut dengan bahasa Banyumas atau dikenal bahasa Ngapa. Dialek ini digunakan dalam keseharian orang di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Iya, Aduh. jadi memang sewelas rola, cuma memang nek ngapake sing paling kental yang ini Banyumas sih gitu. Cilacap, Banjarnegara, utawi Purbalingga kayak malah justru padat karaku, tapi Iya. nek Banyumas dhewe kayak malah mandan beda, mandan kental dewek. Karena mungkin asal usulnya kan sekarang ini ya. Iya Banyumas benar. dewek Nah ya. niki enggak peneliti Belanda. Ya. Peneliti bahasa Ngapa. Kui ternyata berasal dari aslinya malah dari nenek moyang Kalimantan, maring Iya, Jawa. Iya, iya. Orang Pokoknya- ya, ternyata tuh bisa nih asal ya. Iya, asalnya ternyata malah aduh wong Banyumas Kalimantan, ki. ya. Iya. Apa bahasa Banyumas sih ternyata asalnya aduh malah. Nah, gue malah ngomong kene deh ya, dan ngerti ya. Iya. Ternyata ngapa asal sekarang Kalimantan ya. Nah, iki ana maneh iki, Mas. Lantas kenapa orang wilayah Banyumas dan sekitarnya saat ini tetap mempertahankan bahasa Ngapa? Pertama, karena masih menyisakan tradisi budaya. Dan kedua, menyisakan tradisi Buddha yang tanpa kasta. Nah, juga letak Banyumas cukup jauh dari pusat kebudayaan Jawa. Dalam hal ini Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Kalau sekarang dekat sekali, pada masa itu kan sangat jauh sekali. Iya. Bener. Nah, kayak ternyata aduh banget asalnya sekarang anak, tapi justru sing terkenal ngapain nang Banyumas. Iya, ya. bener. Nah, jadi memang gue dari berbagai sumber ya hampir sama ini ngapa gue sekarang Kalimantan gitu ya. Tapi ya bukan sing pendapat dia atau nemu apa jenenge referensi sehingga ya wow bisa ditulis nang kolom komentar ya. Ya mau salah ya kan ya. Soal ini emang ini sih bahasa Ngapa ini emang identik sama Jawa Tengah. Iya. Khususnya Jawa. Iya, khususnya Banyumas. Wis pokoknya nek anak wong Ngapa ini masih identiknya wah ini Banyumas ki. Padahal Ngapa belum tentu wong Banyumas. Soalnya aku punya temen orang Purworejoan udah Ngapa, tapi Ngapa kan masih semi. Kalau istilahnya ya yang ngomong karo Faiz ya si Wagu. Iya, Wagu ngono. Nah, ternyata iki orang Purworejo iki nggon gitu. Bukan Kebumen itu. Ya, Purworejo Kebumen. Kuwi Mas. Dan apa bahasa Ngapa iki menurutku ki lebih beda banget karo bahasa Jawa sih. Neng Yogyakarta sama Solo beda. Soalnya emang pertama dari logat atau aksen. Terus yang kedua mungkin karena iya ya. Menurut Mas Dikit bener apa ora nek bahasa Ngapa iki luwih kasar. Nek aku ndeleng ya memang nek mau perbandingan antara bahasa Ngapa karo bahasa Ngapa Banyumas ya, karo Solo, Jogja ya beda. Karena Solo, Jogja kan ibaratnya halus ya, dari segi pembawaan juga halus, dari segi kata-katanya juga halus ya. Nah, dikatakan lebih kasar mungkin ya memang anak kata-kata sing kasar gitu ya. Ya mungkin anak, tapi Ngapa pun sebenarnya nggak semuanya kasar, nggak identik dengan sifatnya kasar, tergantung bagaimana dia mengucapkan gitu kan. Ya mungkin pada saat pertama nyong maring ngene ya mau Purwokerto mau Banyumas
mungkin yang kaget dengan bahasa maaf ya, ini maaf banget ya, kencot ya, kencot kan nang bahasa nang aku ngelih ya, Iya. ngelih lapar, luwe itu sebenarnya bahasa kasar sebenarnya kencot, kencot itu kan jari ini bahasanya tuh bahasa sing halus lah, maksudnya kencot ini bahasa kasar ya, nah yang tuh ngerti ternyata ngelih, kencot ini ngelih utamanya lapar, nek aduh aku ngelih kan ibaratnya si halus ya, wah nyok kencot banget ya, aduh kayak bahasanya jadinya ini kasar gitu kan, hei ngapa-ngapa kasar gitu. Si kayak gue nyosemian ya aman dan niru-niru kancane waktu pertama kali mang Purwokerto ya, tapi sini malah kebablasan, aduh nyok kencot wetenge. Jadi akhirnya jadi nggak kebiasaan ngomong kayak gue. Nek bahasa kan memang kabeh daerah mungkin mandan beda ya, mungkin bahasa yang ngomong ngapak nang kene biasa baik, tapi yang ngomong ngapak nang daerah Solo, nang daerah Jogja ya mungkin kesannya kasar pisan ya. Iya. Terus mau Jogja, mau Solo, mau kene, mau Banyumas, mau Purwokerto, halus temen ya, kayak mesti mau Jogja, kayak mesti mau Solo, jadi mesti terkenal ya gue kan. Identiknya kan nih kayak mau saya halus sih ngomongnya ya mau Solo, mau Jogja gitu. Nah, mau saya ngomongnya asal cemplong ya mau ngapa gitu loh, mau kene Banyumas gitu. Tapi yang ngapak nangkanya biasa-biasa baik, maksudnya kayak bahasa kencot ya, nek ngomongna sesama mesti sing seumuran dheweke. Bahasa kencotnya biasa bae, orang sing saru, orang sing kepriwe. Iya. Mungkin yang ngomong karo wong tua ya mungkin mandan kurang sopan gitu. Jadi memang sebenarnya sih segala sesuatunya satu tergantung dengan siapa kita ngomong ya, yang kedua gimana kita berada gitu. Karena kultur atau kebudayaan dari masing-masing daerah sebenarnya kan beda. Iya betul. Dipengaruhi oleh banyak faktor sebenarnya. Nah mungkin nek dirimu biasa nang ngendi Jogja gitu kan, halus banget kan, halus juga tiba-tiba nang kene ya tadi ngomongnya anak cilik kan ngomongnya Rika ya kan mungkin kesannya bagi wong Solo, wong Jogja kayak mandan kasar, tapi yang terus biasanya ya biasa baik. Iya, biasa baik. Aku ternyata nonton cah cilik maring kae kancane sik luwih gede apa luwih tua ya Rika ya terserah kowe ngono. Maksudnya emang wis iki kayak ya ini kayak tradisi apa ya emang ya budaya lah ya, budaya di mana tempat pasti ada peraturan dan budayaannya sih yang berbeda-beda. Ya, yang penting intinya sih dia bisa apa jenenge memang suatu tempat ya kita mengikuti yang ada di situ ya. Nah, kalau halus ya kita ngomongnya milu halus gitu. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sebenarnya. Ya. Karena kan ya kita kan mungkin kita biasa di satu tempat toh ya kita tidak mengenal dunia luar ya kita nggak tahu nah karena gigi pun anak dari dia kaya jadi kan iya maksudnya dengan kita pergi ke tempat yang berbeda sering untuk tempat kita tahu jadi sebenarnya kebiasaan itu selalu berbeda dari apa namanya tindakan kita, ucapan kita, bahasa kita semuanya pasti berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Iya, unggah-ungguh ya Pak. Unggah-ungguh beda ya Pak. Iya betul. Jadi silakan yang mungkin pengen tahu budaya masing-masing daerah ya mandan meluangkan waktu gitu ya mungkin ke Jogja, mau Solo. Atau kebetulan gini maring Banyumas atau mungkin Jawa Timur ya. Nah sebenarnya Jogja karo Jawa Timur kan mandan terek ya orang ya. Ini kepriwe ya Jogja Jawa Timur bahasanya kayak kepriwe ya. Banyumas kan mesti ya Banyumas Cilacap Banjarnegara Purbalingga kan ya 11-12 lah ya. Ya nek Jawa Timur ki kalau Jogja mungkin karena di tengah dan sekarang ya bukan sekarang ya emang dari dulu mungkin pusat kebudayaan Jawa kan yang masih tetap ada itu kan di Jogja. Nah jadi mungkin kayak bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur itu pada menyatu di Jogja semua. Nah kalau Jogja jadi bahasanya kadang campuran. Mungkin kayak Jawa Timur sendiri aja ada beberapa kota ya aku
aku kurang paham, aku nggak berani nyebutin kota mana aja, tapi ya katanya kalau terasa apa enggak ya itu relatif, soalnya ini emang punya tata cara sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau bahasa Jawa sana, timuran atau medok atau ini Jawa Timur ya beda. Contohnya nek sini, contohnya nek sini mari, kata mari kan udah sembuh. Oh, mari sembuh. Nah, kalau di sana mari wis bar. Wis bar. Wis mari durung ngono. Heeh. Nembe gawe penggaweane wis mari durung. Tapi pekerjaannya udah selesai belum? Oh, iya kadang-kadang wis mari urung berarti sudah sembuh belum nih ya, gitu ya. Berarti sebenarnya ada satu kata tapi satu daerah dengan daerah lain itu bisa beda artinya gitu kan. Sebenarnya tidak hanya kata yang sama tapi pengucapannya kan juga beda ya. Kayak misalnya nang ini kan wedi karo wedi, Iya. gitu kan. Wedi ki artinya pasir, wedi ki artinya takut. Sama-sama nek ditulisannya sama wedi. Iya. Gitu kan, wedi. Nah, aku wedi dhewe kan menganah, oh kayak anak pasir kayak harus bangun. Nah, sebenarnya ya gue budaya di Indonesia itu sebenarnya sangat banyak, dan kita kalau pengen tahu, pengen ngerti ya harus mempelajari gitu kan. Ya itu tadi salah satunya ya. Atos, bahasa Atos kenal bro? Atos Jawa Barat atau Sunda dengan Atos Jawa Tengah kan beda. Nek Jawa Barat Atos kan sudah gitu. Iya. Ya nek Atos berarti keras. Ya. Nah, jadi intinya satu kata itu bisa beda artinya. Beragam banget sebenarnya budaya Indonesia gitu ya, termasuk juga adalah ngapak gitu ya. Orang terkenal sekarang Banyumas itu ngapak. Mungkin anak sing orang terkenal medok. Kalau medok itu daerah Jogja itu medok. Jogja wis kesana Pak, Jawa Tengah bagian utara, terus biasanya medok ya berarti ya. Medok. Ya, karena medok, anggar Banyumas Purwokerto ngapak gitu ya. Nah, itu jadi memang ya nangar mau sudah mau bahwa medok itu bukan medok apa ngapak itu justru asalnya bukan dari Banyumas itu sendiri, tapi dari Kalimantan. Itu sih dari referensi sing dewek maca gitu ya. Nek awak dhewe nggak ngerti ya. Pak. Jadi monggo konco-konco nek misalnya ono sing mandan-mandan beda pendapat rek tulis pena kolom komentar. Kalau salah yo monggo dikoreksi ya, buat pembelajaran kita juga. Betul. Karena bahasa ngapak ini mandan unik ya. Unik, antik, dan beda ya. Unik, antik, beda lah. Ini makanya pengen ngerti, kita sering ngeringok bahasa ngapak. Kalau ngomong istilah orang ngapak orang kepenak ya kan. Nah ternyata seperti apa? Kan penasaran ya, dia mau ndelok ya, oh ternyata justru ngapak ini itu sekang Banyumas asalnya, tapi sekang Kalimantan. Oke Mas, pungkasan mawon pun meh maghrib nih ya. Ternyata habis sore ya, orang kerasa ya. Lagi dirimar kan dimening ya, tadi ya. Iya. Langsung wangsul mawon. Oh, Arpatus ya. Nyoba Arpatus ya rasanya kerah banget ya. Sedina ngode, sedina pengennya sih pijutan asli. Pun ya wis kanca-kanca ada kelalaian ya. Nek misalnya dia kanca-kanca sedang studio apa ngapak ndopok studio. Nek ndopok studio pengen bahas apa ya tulis pena kolom komentar ya. Mau direct boleh berita informasi dan sebagainya ya, pada sharing lah ya. Pun cukup semanten mawon. Kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ndopok seru-seru